Oke, sembari kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, kemarin kan kita udah belajar mengenai fungsi-fungsi dasar ya, basic Python-nya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Evan, Farel, dan Azril. Tugasnya udah selesai semua? Udah dikerjakan? Aku udah selesai semua, tapi yang tugas tambahnya belum. Oke, nanti coba-coba lagi ya. Kita latihan-latihan aja dulu. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai fungsi dasarnya? Masih print dan sebagainya yang kemarin? Aman? Sejauh ini masih clear ya coding kita? Bentar, Mister mau coba share screen materinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian variabel ya. Di modul yang pertama masih cuman di pelajaran kedua, kita akan membahas mengenai variabel. Nah, sebelum masuk ke variabel, karena tadi nggak ada pertanyaan, nah sekarang Mister mau coba review ya, review sedikit mengenai apa yang udah kita pelajari kemarin. Jadi kalau fungsi yang digunakan untuk mencetak suatu output di Python kita gunakan code-nya apa? Print. Print. Oke, nice, Evan. Nah, sekarang dari print itu, kalau kita ingin menggabungkan data, menggabungkan misalnya ada hitungan, kemudian ada kata-kata, itu kita menggunakan tanda apa? Kalau di print kita misalnya mau gabungin kayak kemarin tuh total apa itu? Menghitung harga sewa kantor ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita gabunginnya pakai apa? Di print. Nah, bentar Mister coba ini deh, sekalian dalam bentuk code-nya supaya lebih kebayang. Print, nah, Mister masuk ke sini. Oke. Nah, kita kan kalau ingin mencetak output kan kita gunakan fungsi print ya. Nah, pertanyaan Mister, ketika kita misalnya punya kalimat seperti ini. Harga sewa, kemudian Mister punya rumus 1000 dikali 20. Nah, ini kan akan nge-generate error ya. Cara gabunginnya tulisan harga sewa dengan hitungan 1000 kali 20 ini gimana? Dikasih operator apa di tengah-tengah sini? Ini kalau di running, error dia. Tuh, error. Supaya nggak error, berarti ditambah apa nih? Masih ingat? Supaya nggak error, Titik 2 terus koma. titik 2 terus koma. Oke. Titik 2-nya yang mana nih? Di sini titik 2. Mister ketik sini ya. Gini. Betul? Iya. Kayak gini. Mister zoom dulu coba. Nah, gini. Apakah seperti ini? Itu ada titik satu lagi. Titik satu lagi di mana? Yang atas kan sebelah itu ada koma. Mm-hmm. Atasnya Oh, kasih ini ketik. oh ini dihapus diganti ke sini ya? Iya. Begini? Oke. Benar nggak? Yakin nggak nih? Yakin nggak? Yakin? Yakin yakin. Ya, aku yakin. Oke, yang lainnya gimana? Setuju semua? Kita coba running ya, kita coba running ya. Moment of truth ya. Oke, nice, good. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya fokusnya lebih ke arah titik duanya ya teman-teman ya. Sorry, kok titik dua. Komanya. Kalau titik dua ini opsional. Teman-teman boleh ini nggak pakai titik dua, langsung di koma aja untuk menggabungkan antara tulisan harga sewa sama hitungan matematis. Itu bisa. Jadi nggak perlu pakai titik dua, itu boleh. Nah, jadi titik dua itu opsional kalau teman-teman ingin menggunakan titik dua, dijadikan satu sama tulisan stringnya. Jangan ditaruh sini titik duanya di luar string. Ini kan string ya namanya kemarin ya. Kita punya tanda petik itu adalah string disebutnya tipe datanya. Oke, good. Nah, sekarang kalau kita ingin mendapatkan, kita ngomongin operator ya sekarang. Kalau kita ingin mendapatkan
penghitungannya itu adalah nilai bilangan bulat. Jadi kalau di operator itu kan ada tambah, kali, operator aritmatik ya, tambah, kali, kurang, sama bagi. Nah, kalau dia dibagi saja seperti ini, misalnya kita punya 10 dibagi 3. Kalau kita running, Mister Running, oh iya, ini ada titik 2. Nah, harga sewanya kan jadi koma-koma panjang seperti ini. Kalau Mister ingin mendapatkan cuman angka 3 di depannya, operator aritmatik yang dipakai apa? Operator aritmatik itu yang modelnya seperti ini. Kemarin kita udah mempelajari ada 6 operator aritmatik, termasuk tambah, kali, kurang, bagi. Apa yang digunakan? Supaya Mister dapatnya angka 3 di depannya, nggak pakai koma. Masih ingat? Oke, udah teman-teman pada semuanya bergabung ya? Oke, selamat malam semuanya. Semuanya Mister, suara Mister terdengar jelas untuk yang baru bergabung? Clear ya? Nah, sekarang Mister mau mereview terkait dengan operator aritmatik. Kalau kita ingin mendapatkan angka 3-nya saja, bilangan bulatnya. Kita pakai operatornya apa? Ada yang ingat? Raditya? Mister coba random ya. Gimana? Ya Pak. Pakai apa tuh? Kalau kita ingin mendapatkan angka 3-nya. Harga sewa 3 gitu aja. Nggak pakai koma di belakang seperti ini. Operatornya apa? Masih ingat? Itu dipakai apa ya namanya? Tandanya gimana? Bisa diketikkan di chatnya. Tandanya kita pakai yang apa? Bisa dituliskan. Kalau bingung penyebutannya, bisa dituliskan tandanya seperti apa. Masih ingat? Ini yang kemarin kita terkait dengan menghitung space gigabyte ya, kalau nggak salah ya. Masih ingat? Masih ingat? Jadi kalau kita ingin mendapatkan cuman bilangan bulatnya, kita cukup menambahkan satu lagi tanda slash. Ini kan slash pertama ini kan cuman mendapatkan pembagian saja. Nah, kalau kita ingin mendapatkan bilangan bulatnya, 3-nya doang, kita kasih slash-nya yang satu lagi, 2 kali. Tanpa ada spasi ya, jangan di spasi gini. Jadi mepet, slash-nya 2 kali, slash 2 kali. Nanti dia akan mendapatkan nilai bilangan bulatnya. Nah, begitu pula yang temennya seperti ini, yang belum ada di kondisi operator biasa, seperti sisa, modulo. Kalau modulo, itu mendapatkan sisanya. Jadi 10 modulo 3 itu hasilnya 1. Kenapa? Karena dia mendapatkan sisanya. Kalau tadi mendapatkan bilangan bulatnya, kalau ini mendapatkan sisanya. 1 itu didapat dari 3 kali 3, itu kan 9 ya. Yang paling mendekati angka 10 itu berapa? 3 kali 3, 9. Nah, 10 dikurangi 9 itulah hasil dari modulo ya. Begitu pula untuk hitung-hitungan yang lain. Jadi kalau ini misalnya dibuatnya 44 misalnya. Dia juga nanti akan mendapatkan nilai dari sisanya. Kalau itu modulo ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita yang lalu? Clear ya, untuk operator-operatornya itu jangan dilupakan karena itu pasti akan kita pakai untuk membuat fungsi-fungsi, karena kita di sini nanti pembelajaran kita yang lalu itu akan menjadi dasar-dasar kita selanjutnya untuk membuat fungsi-fungsi atau formula-formulanya. Nah, sekarang Mister mau coba masuk karena udah pada bergabung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah 8 orang. Mister akan masuk ke dalam materinya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan variabel. Jadi variabel ini kalau di dalam dunia pemrograman kita bisa pakai untuk menyimpan data. Jadi yang tadi mengenai operator hasil perkaliannya, hasil pembagiannya itu bisa kita simpan di dalam suatu variabel. Nah, variabel ini nanti kita bisa menentukan namanya. Jadi kita mau menyimpan angka itu tadi dengan nama apa, itu bisa kita setup. Nah, seperti apa variabel?
Nah, kita akan coba bahas di sini. Jadi kalau yang kemarin kita itu semuanya ngetik langsung Anderson, kemudian hitungan rumusnya itu misalnya tadi harga sewanya jadi naik 10%, berarti harga sekarang ditambah harga sewa yang naik 10% dan sebagainya. Itu langsung kita ketik di dalam rumus print-nya. Nah, kalau pakai variabel kita cukup membuat atau mendefinisikan di dalam variabelnya. Jadi angka 1990 kali 18 kita simpan dalam variabel, kemudian bisa kita panggil. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, untuk masalah variabel ini nanti kita akan coba masuk sebelum kita mencoba mengerjakan yang di course-nya. Nah, ini tadi Mister sedikit-sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita mau coba lagi review terkait dengan algoritma bahasa pemrograman dan program itu sendiri. Algoritma itu apa? Algoritma itu apa? Putri. Apa Ya, algoritma? Dan di mana? apa sih kayak step by step untuk memecahkan masalah? Oke, iya, benar. Benar banget. Itu benar. Jadi teman-teman dapatkan intinya aja karena kita nanti ke depannya itu akan kita menjadi patokannya kita. Ya, sekarang kalau bahasa pemrograman, sebentar ada yang chat. Oke, nah salah satunya contoh algoritma itu bisa jadi perulangan seperti yang disampaikan oleh Farel. Terus ada lagi yang kita nanti belajarnya ke depannya itu nanti ada conditional statement dan sebagainya. Nah, algoritma yang paling mendasar adalah fungsi print. Itu algoritma. Jadi salah satu cara kita untuk mencetak output itu step by stepnya dengan menggunakan fungsi print. Kebetulan cuma satu stepnya. Oke ya, clear ya. Kalau bahasa pemrograman apa nih? Tadi Putri udah Azril. Bahasa pemrograman apa nih? Jangan sampai ketuker sama program ya. Kalau bahasa pemrograman apa nih? Saya Mister. Ya, apa? Bahasa pemrograman. Ada yang digunakan untuk memberi perintah kepada komputer atau perangkat untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Oke, mantap. Bahasa pemrograman yang udah kita pelajari apa di minggu kemarin? Bahasa pemrograman yang udah kita pelajari minggu kemarin itu apa? Apa? Azril? Bahasa pemrograman yang kita pelajari minggu lalu apa? Python. Python. Jangan bingung ya teman-teman ya. Jadi harapan Mister di sini teman-teman bisa memahami maksud dari algoritma bahasa pemrograman dan program. Tapi nggak cuma definisi, tapi ketika teman-teman ditanya tahu nih bahasa pemrograman kalian ini apa nih yang bisa dipakai. Oke, good. Sekarang program. Kalau program apa nih? Siapa tadi ya yang belum ya? Azam. Kalau program apa? Aku Mister. Yes. Apa ya, kayak instruksi atau perintah Mister yang kita susun dari awal step by step. Jadi kayak gimana ya? Kayak dari awal gitu Mister. Ya pokoknya perintah lah Mister. Oke, Mister dapat. Jadi maksudnya di sini adalah program itu merupakan suatu hasil dari implementasi code-nya dari algoritma yang disusun. Yang tadi disebutkan Azam step by step-nya dan sebagainya. Di mana program ini nanti yang nantinya akan biasa kita kenal itu yang namanya aplikasi. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai ketukar nih teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman lagi discuss sama teman-teman developer yang lain, jangan sampai ketukar nih bahasa pemrograman, program sama algoritma. Nah, sekarang di antara tiga ini yang harus menggunakan code tertentu, wajib menggunakan code. Itu apa? Code itu maksudnya print. Nah, itu masuknya di mana? Algoritma, bahasa pemrograman atau program? Program saja. Bahasa pemrograman enggak? Algoritma enggak? Tahu deh Mister. Oke, yang masuk di sini masuknya ke dalam bahasa pemrograman dan programnya karena udah kita implementasi code-nya. Nah, algoritma, hati-hati, algoritma itu malah kita harus menggunakan bahasa manusia supaya bisa dipahami oleh teman-teman teman-teman developer yang lain. Jadi kalau teman-teman discuss mengenai algoritma itu bukan langsung coding. Enggak. Makanya di dalam
tugas kita di course sebelah kanan itu task panelnya itu adalah algoritmanya. Task panel yang sebelah kanan ya. Kalau kita buka itu kan ada muncul ketentuan-ketentuan, itu adalah algoritmanya. Bahasa pemrograman kita ketik di sebelah kirinya yang warna putih. Jadi kalau di sini bisa coba tunjukkan lagi. Jadi yang di sini adalah algoritmanya. Perbaiki masalah di program 2 itu adalah algoritmanya. Sebelah kiri ini adalah code-nya, bahasa pemrogramannya. Setelah di running, jadilah suatu program yang ada di interpreter sebelah kanan. Dia bisa menghitung sewa, bisa menghitung diskon, bisa menghitung luas persegi panjang, dan sebagainya. Oke, good semuanya. Jadi harapan Mister di sini teman-teman clear mengenai apa itu algoritma sampai ke bahasa pemrogramannya dan program itu sendiri. Oke, ini untuk aturan-aturannya ya. Aturan-aturannya ini perlu diperhatikan teman-teman karena nanti akan mempengaruhi hasil dari programnya. Ada aturan awal, urutan, ragam code. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal untuk aturan-aturan ini. Teman-teman kalau udah mulai berlatih dan sebagainya akan langsung clear terkait dengan aturan awal, urutan, dan ragam code-nya. Mungkin yang perlu teman-teman perhatikan atau hati-hati adalah penulisan dari suatu code-nya nanti. Dia bersifat case sensitif ya. Tulisan print sebentar. Jadi kalau kita ngomongin aturan ragam code, jadi kalau kita ngomong tulisan print atau fungsi print, itu dia harus huruf kecil semua ya. Nggak boleh ada huruf besar kalau kita kayak nulis cerita atau nulis bahasa Indonesia. Jadi ketika kita masuk ke dalam fungsi, wajib diperhatikan ini. Nggak boleh teman-teman memodifikasi, ini awal kalimat Mister, jadi P-nya besar. Nggak boleh ya. Jadi code-nya itu wajib sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh bahasa pemrogramannya. Oke, sekarang lanjut ke bagian fungsi itu sendiri. Tadi udah Mister sebutkan berkali-kali bahwa fungsi dasar yang udah kita pelajari adalah terkait dengan fungsi print-nya. Ini operatornya. Operatornya ada 6 yang udah kita pelajari dan nanti ini pasti akan dipakai semuanya. Kemungkinan besar pasti akan dipakai. Karena ini adalah dasar-dasar dari suatu pemrograman. Oke, good. Terus sekarang kita masuk ke dalam variabel. Jadi Mister akan kembali ke bagian sini. Jadi kalau kita ngomongin variabel, kita itu bisa menyimpan dalam suatu nama tertentu. Contoh, misalnya Mister kasih nama number. Kemudian kasih assign value, assign operator itu pakai sama dengan, Mister zoom ya, kelihatan jelas. Assign operatornya itu adalah sama dengan, artinya kita mendefinisikan variabel number itu dengan apa? Bisa angka, misalnya 2, bisa string, misalnya ini kita buat lagi kata, item, bisa juga tipe data yang lain. Tipe data yang lain nanti teman-teman akan pelajari, tapi sebagai informasi, Mister akan coba berikan beberapa tambahan tipe data, contohnya kayak is, misalnya kita buat nama variabel apa ya? Kayak sekolah misalnya. Pakai kondisi boolean, true atau false dan sebagainya. Nah, tipe data yang kita pelajari ini masih ada 2 jenis, ada number, Python, tapi nggak berhenti di sini ya, nggak berhenti di sini. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, number ini kalau kita kasih tanda petik, ini jadinya nanti string, bukan jadi angka lagi. Nah, ini bisa disimpan ke dalam satu variabel. Jadi pada dasarnya variabel ini adalah alat untuk menyimpan suatu nilai. Nilainya bisa bebas, mau dalam bentuk string, mau dalam bentuk number. Numbernya Mister bisa pakai yang modifikasi kayak rumus gini nggak Mister? Bisa. Jadi kalau ini dikasih misalnya 2, kita pakai operator sederhana ya, 2 tambah 10, ya nanti dia akan menghasilkan angka 12 numbernya. Jadi ketika kita panggil number, maka dia akan menghasilkan 12. Nah, cara manggilnya gimana? Kita gunakan fungsi print. Kemudian kita panggil nama variabelnya. Misalnya number. Kita ketikkan di dalam argumen print-nya. Lihat perbedaannya, ketika kita memanggil variabel, kita nggak perlu lagi tanda petik. Di sini juga nggak ada tanda petik. Karena kita cukup memanggil nama variabelnya. Nanti dia akan muncul sebagai pemanggilan nama variabel. Begitu pula yang kata. Jadi kalau ini kita panggil kata, nanti kita akan mendapatkan
tulisan Python. Kalau ini angka 12. Nah, ini kalau kita running, Mister zoom, kemudian Mister running. Nah, lihat ya. Angka 12 muncul, hasil dari print. Kemudian katanya, Python-nya juga muncul, dipanggil dengan menggunakan fungsi print. Nah, gimana kalau kayak gini, Mister? Nggak pakai print, number kata ini bakal keluar nggak? Kita coba, kita hapus. Nggak keluar. Jadi, number atau kata, atau dengan kata lain variabel, itu baru bisa muncul ketika kita panggil. Kalau nggak kita panggil, kita definisikan saja, ya dia hanya sekedar memori. Tidak bisa ditampilkan ke dalam interpreternya. Di sebelah kanan ini interpreter ya namanya ya. Jadi program nggak akan menampilkan variabel selama variabel itu tidak dipanggil. Nah, sekarang kalau kita ingin menggabungkan Mister balikin lagi. Kalau ini tadi kan kata Mister bisa menyimpan tulisan-tulisan seperti ini. Dan juga rumus. Nah, sekarang kita coba, kita assign seluruh variabelnya. Jadi ini kita ganti harga sewanya, yang awalnya Python, kita masukkan di sini, kata. Kemudian numbernya kita buat seperti ini. 44 ditaruh di numbernya. Kemudian di sini, di bagian printnya, kita modifikasi, sama caranya, dengan menggunakan yang atas, kita butuh operator koma untuk menggabungkan. Menggabungkannya itu bisa dalam variabel dengan variabel, atau variabel dengan kata-kata tertentu, angka dengan variabel, dan sebagainya. Pokoknya kalau kita ingin menggabungkan, kita cukup menggunakan tanda koma. Dia bisa lintas tipe data. Nah, jadi kalau kita buat sama kalimatnya harga sewa 44 modulo 3. Jadi kita tentukan aja kata, berarti ingat ya, kita pakai aturan urutan. Jadi kalau kita ingin nge-print ini dulu, baru ini, berarti yang perlu kita panggil adalah katanya dulu, baru digabung dengan number. Nanti hasilnya sama seperti yang atas. Sekarang kita coba running. Ini ya, hasilnya yang atas kan harga sewa 2. Sekarang kalau ini, kita ganti. Tuh, sama kan? Jadi dia bisa menyimpan ke dalam suatu variabel. Seperti ini. Nah, untuk penentuan variabel sendiri, kata-katanya ini sebenarnya bebas. Teman-teman juga bisa sebenarnya, ini X, ini Y. Kita running. Berarti ini panggilnya Y, kemudian ini X, kita running. Hasilnya akan sama. Cuman dalam best practice coding, kalau bisa variabel itu menggambarkan isinya. Jadi kalau isinya itu adalah angka misalnya, kita gunakan aja variabelnya itu namanya yang jelas, yaitu number misalnya, atau num, atau nomor, atau harga, boleh. Jadi intinya ketika kita itu membaca nama variabelnya, kita clear maksudnya apa ini. Jangan kayak gini, X, secara program nggak ada masalah, dia tetap dieksekusi. Cuman kalau kita baca, misalnya kita udah masuk ke dalam program yang sangat besar, dia akan jadi salah satu PR bagi developer lain. Bahwa dia akan nyari nih, X ini apa ya maksudnya. Dia harus nyari dulu, baca dulu. Tapi kalau kita udah ngomong, ini number, ini kata. Jadi udah kebayang, oh ini kata nih, berarti kata-kata itu adalah isiannya terkait dengan string. Katanya kita bisa cari. Kemudian number ini bisa berarti angka. Nah, angkanya ini bisa berupa angka tunggal, misalnya 44, 2, 3, atau bentuk rumus. Jadi clear orang itu membacanya. Tidak ada ketentuan, cuman kita ngomongnya best practice ya. Best practice-nya kita biasakan kalau ngasih variabel, itu usahakan orang paham dengan penamaan variabelnya. Karena nanti ke depannya coding itu nggak murni satu orang ya teman-teman ya. Karena di luaran sana coding itu kita berkolaborasi. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau Mister itu udah membuat code atau membuat aplikasi, biasanya itu udah dibagi-bagi itu. Nah, pembagian itu nanti akan menyebabkan hal yang sulit dibaca ketika teman-teman membuat variabelnya hanya teman-teman yang tahu. Orang yang lain bingung. Ini apa ini? X, Y. Atau X, Y, Y, Y. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman dia nanti akan bermasalah pada saat dibacanya. Membuat pembacaannya jadi sulit. Nah, kalau kita butuh dua kata, misalnya ini number sisa, kita gunakan tanda underscore. Bukan tanda yang spasi, seperti ini. Nah, nggak boleh ya. Posisi untuk penamaan variabel itu tidak boleh ada spasi kosong seperti ini.
Kalau ada spasi kosong kayak gini, dia nanti akan menjadi error. Sekarang kita coba running ya. Error. Karena kita running, harusnya akan menjadi error. Nah, dia akan bad input. Karena dia ada spasi di sini. Jadi nggak boleh ada spasi ya. Kalau mau digabung pun kita pakai yang underscore. Oke, clear ya? Itu untuk peraturan dari penamaan variabel. Dan usahakan semuanya itu bentuknya huruf kecil. Tidak perlu kita pakai number kayak gini huruf besar. Karena biasanya untuk penamaan variabel best practice-nya adalah kita gunakan semuanya huruf kecil. Aturan seperti ini itu disebut camel case. Snake case. Jadi dia digabung dengan underscore. Itu istilahnya ya, istilahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk penamaan dan penggunaan variabel? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister akan coba lanjut ke sini. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Nah, ini tadi yang Mister contohkan, dia menyimpan angka 6 ke dalam variabel hours, minutes, dan sebagainya. Nanti dia akan menggabungkannya dengan menggunakan tanda koma. Nah, ini tadi ya. Dan penggabungannya itu nggak cuma 2 ya. Lihat di sini. Ada kata-kata menurut, sampai dan sebagainya, baru hours, jam, minute, dan semuanya. Jadi ini bisa lebih dari 1 kata atau 2 kata. Sebanyak apapun boleh, nggak ada batasannya. Pokoknya kalau kita ingin membuat dia menggabungkan antara kata atau variabel, kita gunakan yang tanda koma. Oke. Ini untuk yang tadi variabel. Mister cek dulu apakah ada yang ketinggalan. Nah, ini ya salah satu contohnya kalau kita menggunakan 2 kata. Jadi ada underscore-nya. Kita gunakan bukan spasi. Untuk tipe data ada bilangan bulat, ada desimal, ada string yang tadi udah kita sempat bahas. Bilangan bulat berarti cukup angka 3 misalnya, angka 2. Kalau desimal itu ada komanya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ada yang baru mau join. Mister mau copy dulu. Mister, Oh, gimana? Ada yang mau ditanyakan? ada Gimana? Apa tuh? yang nomor 4, Mister. Nomor 4. Oh, bentar. Ini udah masuk course-nya ya? Udah. Oh, sebentar. Oke, kita coba masuk ke course-nya ya. Ini tadi udah selesai untuk materinya. Kita coba masuk ke course-nya. Silakan dibuka course-nya. Mana ini? Course-nya. Udah buka course-nya semuanya? Coba di screencast supaya Mister bisa terlihat apakah ada masalah di bagian course-nya. Kenapa? Oke, jadi tampilan pertamanya adalah seperti ini ya. Untuk yang modul 1 pelajaran kedua, coba teman-teman semuanya. Apakah sudah masuk ini semuanya? Untuk Farel coba di refresh lagi Farel kalau belum kebuka.
Untuk teman-teman yang lain, apabila sudah kebuka, coba di screencast supaya Mister bisa terlihat. Apakah sudah ada masuk semua? Oke, Putri sudah masuk. Untuk yang lain, apakah ada masalah? Belum bisa diklik atau abu-abu masihan warnanya? Aman ya? Ada yang masih belum bisa mengakses? Oh, oke, udah aman semua kayaknya ya. Mister coba cek dulu deh di progresnya. Oke, udah pada masuk. Farel belum masuk nih, Farel. Farel gimana Farel? Masih bisa apa ada masalah nggak buat ininya ngakses course-nya? Masih abu-abu Farel? Udah bisa, udah bisa. Udah bisa. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke yang nomor 1 dulu ya, sebentar ya. Nanti yang nomor 4 kita akan ke sana. Sabar dulu. Catat pernyataan yang benar tentang variabel. Jadi aturannya seperti apa, gitu ya. Yang pertama, untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Jadi butuh nama aja. Kalau kita ngomongin variabel, tadi kan penyusunnya itu ada beberapa hal ya. Namanya harus clear, kemudian usahakan huruf kecil semua. Kita ngomongin best practice-nya supaya teman-teman nanti aman untuk penentuan variabelnya dan terbiasa dengan best practice-nya. Kemudian value-nya, kita butuh assign operator. Assign operator adalah sama dengan, kemudian kita butuh value-nya. Nah, jadi kalau kalimatnya dibilang untuk membuat suatu variabel, kamu hanya, berarti cukup nama. Salah. Oke, karena dia butuh assign operator sama dengan, sama satunya lagi adalah value-nya. Berarti ini tidak di checklist. Jangan di checklist. Oke. Yang kedua, variabel bisa menyimpan angka maupun string. Betul, tadi udah kita praktekkan. Bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Jadi variabelnya itu berbeda, nilainya sama. It's okay, no problem. Karena kalau dia variabelnya berbeda, berarti nama-nama variabelnya kan berbeda. Kayak tadi contohnya. Ada number, ada kata. Dalamnya bebas, mau angkanya sama, mau beda, mau string, dan sebagainya. Jadi, betul. Kemudian yang terakhir, variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Yes, karena dia mempunyai nama unik yang nantinya akan digunakan sebagai variabel itu sendiri. Ini kalau punya Mister 2, 3, 4 yang benar. Nah, ini ya. Jadi 2, 3, 4. Kalau teman-teman sudah, langsung continue. Oke, nomor 2. Oke, sekarang nomor 2 itu typing ya kayaknya ya. Ini langsung di next saja. Oke, ini belajar ngetik. Ketik-ketik dulu. Oke, tadi sudah nomor 4 tadi. Oke, permasalahannya di mana tadi? Yang nomor 4. Yang bingung apanya? Farel tadi yang nanya ya? Saya. Apa yang nanya? Apa yang nanya? Apa yang bingung? Coba Mister lihat. Tadi siapa tuh? Coba Mister lihat. Azril. Apa yang bikin Azril bingung untuk memperbaiki masalahnya? Ingat aturan penamaan variabel. Kira-kira analisis dulu. Nomor 1, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah penulisannya udah benar semua belum? Jadi maksud nomor 4 ini untuk mengoreksi dulu. Sembari kita nunggu teman-temannya dulu, Azril. Kira-kira apa yang bikin Azril bingung? Kalau enggak, Azril coba langsung analisis aja. Baris ke-1 itu penulisan variabel dan value-nya benar nggak? Kalau menurut Azril. Enggak. Yang nama keluarga itu ya maksud Mister ya, baris ke-1. Nama Iya. keluarga sama dengan Smith itu udah benar belum nulisnya? Jadi kita menganalisis dulu nih. Kita udah belajar tadi variabel dan penamaan variabel tadi udah Mister contohkan. Harus ada nama, assign operator, sama value. Value itu masing-masing punya beda-beda ya. Sekarang kita masih belajar 2 tipe data aja nih. Number sama string. Nah, penulisan number gimana, penulisan string gimana. Nah, itu harus clear dulu nih. Nomor 1, gimana Azril? Nomor 1 bener apa enggak? Dari nama variabelnya dulu. Nama keluarga. Bener? Atau ada yang salah? Nama pemandu ya, Mister? Kenapa? Seharusnya nama pemandu ya. Nama pemandu boleh. Tapi itu untuk penamaannya nggak usah diganti dulu. Ini aturannya aja. Kita untuk mengoreksi aturan dulu aja. Tidak untuk ganti nama variabel. Yes. Sebentar, Mister balik. Oh, balik. Gimana? Kak,
Ya, Ini Evan? bagaimana Kak? Buset, nomor Diskon 7. 35%. Oke. Nomor 7. Ini kita untuk menuliskan dulu untuk outputnya kan harga penjualan menit akhir. Kemudian di situ nanti untuk perjalanannya diskonnya 35%. Diskonnya ya. Ini sama kayak yang kemarin, Evan. Kalau nggak salah yang harga sewa kantor ya. Harga sewa kantor naik 10%. Nah, kalau ini diskon berarti kalimat matematikanya gimana? Sama kayak gini. Kalau kita beli baju harganya 10.000, diskonnya 10%. Jadi harga bajunya berapa? Penulisan kalimat matematisnya gimana? Kalau harganya 10.000 baju, diskon 10% nih. Jadi penulisan matematisnya gimana? 10.000 dikali. Dikali. 10 dikali. Algoritmanya gimana? Nah, gitu deh, biar clear. Kita coba pakai bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh seorang developer. Kalau kita punya 10 baju harganya 10.000. Kemudian kita diskon 10%, berarti algoritmanya gimana? Nah, gitu. Nah, takutin ya, itu nanti bisa tinggal digabungkan dengan diskonnya. Antara harga sekarang dengan diskonnya. Algoritmanya. Jadi algoritma sederhananya kan berarti kita harga baju dikurangi harga diskon. Ya kan? Clear? Ya. Nah, jadi kalau kita punya baju, nah sekarang sama kasusnya sekarang ini seperti ini. Kalau dia harga awalnya itu 56.720, kemudian ada diskon 35%, berarti harganya gimana? Ayo. Ntar bisa coba ke nomor 4 dulu. Nomor 4, udah pada nomor 4 semuanya? Nanti Mister akan menuju ke nomor 7 juga. Nomor 4. Udah pada semua ya nomor 4 ya? Udah masuk nomor 4. Oke, sekarang nomor 4 kita coba bahas. Kalau ini terkait dengan penulisan variabel nama keluarga, ini kita nggak perlu ganti nama variabelnya ya. Kita cukup perhatikan aturannya. Penulisan nama keluarga, kalau dia 2 kata, maka dia dipisahkan oleh underscores. Jadi, udah benar. Ada assign operator sama dengan, nah ini. Harusnya apa? Ada yang kurang nggak? Ini perlu ditambah. Ini string kan? Nah, kalau string ada harus di-update. Nah, oke ya. Jadi kita analisisnya seperti itu ya untuk memperbaiki masalahnya. Kemudian banyak orang, ini kan angka berarti kan? Kalau ngomong banyak orang berarti kan angka. Ya, sudah benar, nggak perlu dikasih string. Kalau string jadi kalimat, jadi kata. Oke. Harga tiket, oke, angka. Sekarang total. Total itu adalah banyaknya orang dikali harga tiket. Ya kan? Nah, di sini nulisnya sengaja nih dibuat salah sama algoritmik. Jadi dia nulisnya cuma orang doang. Nah, hati-hati. Manggil variabel itu nggak boleh cuma satu kata di belakang atau di depan doang. Harus lengkap. Kalau ada 2 kata, ya dia harus di-copy. Taruh di sini. Manggilnya ya banyak orang, bukan orang doang. Karena kita ngomongnya sama komputer, harus detail. Harga tiket. Nanti di bagian print pemandunya udah disediakan seperti ini. Pemandunya siapa? Nah, kalau di sini di outputnya kita lihat pemandu itu Smith. Nah, Smith itu variabel apa? Nama keluarga. Berarti setelah tanda koma kita gabungkan dengan variabel nama keluarga. Oke. Nah, terus selanjutnya di bagian bawah outputnya harga paket titik 2. Nah, berarti kita tulisnya dulu, kita cek ya penulisan harga paketnya udah benar belum? Harga paket titik 2. Oke. Nah, harus ada titik 2-nya. Ini tidak ada titik koma, lihat di sini. Nggak ada titik komanya ya. Tuh, cuma titik 2. Berarti titik komanya dihapus. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tanda kutipnya. Kalau dia kutipnya itu 1 di depan, belakang juga 1. Tapi kalau ini mau pakai kutip 2, depan juga pakai kutip 2. Jadi harus konsisten. Nggak boleh 1, belakangnya 2 petiknya. Oke? Nah, sekarang ini kita running. Udah selesai kita koreksi, kita coba running pakai tanda checklist ya. Checklist. Oke, sudah clear. Boleh teman-teman ini pakai petik 1 seperti ini. Boleh pakai petik 2, bebas kalau Python. Mau yang pakai yang mana? Mau yang petik 1 atau petik 2? Oke, aman? Nomor 4. Kalau aman, kita masuk ke yang nomor 5 ya. Coba cek dulu besar.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti di nomor 5 ketika kita benerin lagi, cara analisisnya kayak gitu ya. Cara analisisnya. Cara kita benerinnya. Mister, Ya, gimana tuh? maksudnya malah ini ya muncul ininya. Mana Azril coba. Pakai yang tanda checklist Azril, bukan tanda ini, tanda play, yang tanda checklist yang dipencet. Nah, oke. Jadi kalau kita mau bener apa? Mau ngecek bener atau enggak, kita pakai tanda checklist ya. Kalau play biasa itu cuma Mister, biasa. Ya, gimana Azril? Ini Mister. Ya. Ini kok aku nggak ke ini ya, Mister. Salah di mana ya? Oke, bentar. Azam. Bentar. Ini pemandu tulisannya pakai huruf kecil apa huruf besar tuh P-nya? Oh iya. Nah, hati-hati ya. Itu wajib sama persis ya. Harga paket hanya huruf besar kalau nggak salah kan. Nah, pakai tanda Itu checklist. yang juga huruf besar. Nggak usah. Kalau itu nama variabel nggak perlu. Iya. Yang perlu dibuat huruf besar, huruf kecil adalah outputnya. Oke, mantap. Oke, coba cek dulu nomor 5. Apakah udah pada masuk nomor 5 semua? Kak, Ya, gimana? bintang 2. Bintang 2. Sebentar, siapa? Evan ya? Ya. Oke. Bintang 2 ini. Harus cari apa, Kak? Nah, ini tugasnya adalah menghitung nilai per malamnya ya, Evan. Jadi itu ada tanggal. Jadi tanggal itu adalah tanggal dia menginap. Oke, algoritmanya dipahami dulu ya. Dan pada saat dia menginap di hari-hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada ketentuan harganya. Harganya itu yang di dalam tas panelnya. Kalau satu malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu harganya 2.100. Kalau pada hari Jumat maka 2.850. Nah, jadi tinggal dikalikan aja, sesuaikan. Kalau dia yang hari Jumat, kalikannya 2850. Kalau yang bukan Jumat aja ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu 2850. Kalau dia ternyata Senin, Selasa, Rabu, Kamis, harganya 2.100. Sampai situ kebayang? Iya. Nah, itu kan ada tuh. Senin ini kan mulai darinya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu berarti Ya tuh nih, tuh mati ih. jadi Senin sampai Kamis. Nah, itu betul. Tinggal dikalikan dengan harga-harganya ya. Berapa kali dia menginap di Senin sampai Kamis? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu berapa hari dia nginap dikali 2.100. Satu lagi, yang hari Jumat, Sabtu, Minggu, yaitu berapa hari dikali 2850. Nanti digabungin, sesuaikan dengan outputnya. Hati-hati ya. Outputnya harus sama. Nggak boleh beda. Huruf besar, huruf kecilnya juga harus harus sesuai. Kalau di bagian awalnya huruf besar ya huruf besar ya di bagian awalnya ya. Oke, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 bagaimana? Sudah siap semua nomor 5? Udah ready belum nih nomor 5 semua? Oke, bentar. Zakaria. Nomor 4 bagaimana? Ada masalah, Zakaria? Aman? Enggak. Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 5 ya. Nomor 4 itu hati-hati dipakai tombol checklist ya, Zakaria ya. Banyak orang, hati-hati. Ini banyak orangnya jangan double ya. Banyak underscore orang, baris keempat. Ini double nih. Jadi dia nggak kepanggil nama variabelnya, error nanti. Nah, sip. Banyak orang kali harga tiket. Oke, sekarang coba masuk ke di checklistnya. Oh, harga paketnya ada titik 2-nya kurang ini, Zakaria. Kalau di outputnya kan harga paket titik 2 ya.
Harga Iya. paket titik 2 itu harus sama persis itu. Kalau nggak sama Kak, persis, Kak, nih, Oh, setelah Kak, yap, gimana? cara cara lewati bintang 3 gimana? Bintang 3. Luar biasa ini ngebut nih. Coba dibuka dulu tas panelnya. Disuruh ngapain kita? Pelajari program. Salah satu intern. Tidak ada error. Oh, ini cuma pelajari aja. Coba di running langsung. Di running pakai tanda tombol checklist. Yang tombol checklist. Jangan pakai yang tombol play. Heeh. Ini kayaknya cuman buat nunjukin aja. Nah, itu tadi soalnya apa? Salah satu contoh untuk yang menjawab yang di bagian yang bintang 4-nya nih. Oke, good. Nice, Evan. Mantap. Oke. Yang lainnya udah aman nomor 4. Kita masuk nomor 5. Udah. Nah, Ya. nomor 5 ya. Nah, Mister nomor 5. Oh, ini dia nomor 5. Nomor 5. Nah, ini sama nih kayak nomor 4. Ayo coba gimana cara benerinnya? Dewasa. Harga, Dua mana harga aja yang Mister. gimana? Yang harga itu harus disamain. Yang harga disamain sama gimana? Disamain sama yang atas. Oh, ininya diturun ini ya, di belakang di paste, dihapus. Ya, benar. Terus apa lagi? Yang kelima ditambahin di depannya total. Total. Oke, Total sama benar. dengan Total sama dengan. Terus ada lagi yang perlu diperbaiki? Nggak ada. Udah yakin ini? ya Wah, oke, coba running. Oke, clear. Wah, mantap nih. Pemahamannya udah mulai bagus nih. Jadi cara analisisnya kayak tadi ya, udah bener nih, udah bagus. Yang lainnya gimana? Ada kesulitan nomor 5, nomor 5, 4 nih sama nih. Intinya kita harus memperbaiki bagaimana penulisannya. Gak usah ganti nama ininya, gak usah ganti nama variabelnya, kecuali kalau nama variabelnya memang nggak ada. Kalau tadi kan total ini nggak ada kan? Nah, perlu ditambahkan supaya dia bisa menyimpan variabel ini. Dewasa kali harga dewasa plus anak kali harga anak. Mantep. Mister. Ya, gimana? Azril ya? 6. Siapa sih? Azril, bener kan? Siapa ini tadi? Ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan apa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 ini harga asuransi. Nah, itu ketentuannya tuh Azril. Di bagian bawah, di tas panelnya, yang perusahaan travel memiliki asuransi berikut. Kalau bagasi 490. Ada nggak variabel bagasi? Ada kan? Nah, Ada. bagaimana cara mencari totalnya? Rumus matematisnya. Ini matematika biasa nih. Cara mencari totalnya gimana? Ini tujuannya untuk mencari totalnya supaya nanti bisa di print di outputnya harga dari asuransi keluarga titik 2 harganya berapa. Nah, hitung gimana? Pastikan angka-angkanya sama ya. Ini 890 bagasi, transport 875, penyakit 1345 atau kesehatan, dokumen hilang 2139 harus sama semua ya. Keluarganya ada 3 orang. Yo, gimana? Nomor 6 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 6 aja ya. Bentar, nomor 6, nomor 5 pada udah clear belum? Nomor 5 mirip nomor 4 ya. Kalau teman-teman bisa mengerjakan di nomor 4, caranya sama bagaimana kita membentuknya. Oke, Zakaria gimana nih Zakaria? Coba Mister cek dulu. Nomor 5. Oke. Ditambahkan total Zakaria. Nomor baris ketiga dimundurin dulu harga dewasanya. Harga dewasanya dimundurin. Itu kan harga dewasa ada spasinya tuh. Spasinya dihilangin. Di baris ketiga. Di baris ketiga. Baris ketiga. Bukan baris kelima, baris ketiga. Iya, betul. Kemudian di baris kelima dikasih variabel total. Di baris kelima ditambahkan variabel total sama dengan harga dewasa. Nanti dia sudah cukup. Di bagian pertama ya, di tulisan pertamanya, di baris kelima yang di awalnya, ditulisin total. Iya, total sama dengan. Ya, gimana? Nomor 6. Nomor 6. Bentar.
Nomor 6 itu tadi yang ngitung bagasi kan ya? Iya. Itu caranya sama kalau kita mau dikali-kalikan aja, dikali-kalikan dengan orangnya. Gimana yo cara kalimat matematisnya? Ini matematika sederhana nih. Yang bingung yang bagian mananya? Ayo. Matematika sederhana loh ini. Oke, kita coba nomor 6 ya. Kita coba nomor 6. Sepertinya udah clear Zakaria. Oke. Di nomor 6 ini kita mau menghitung asuransi. Nah, masing-masing asuransi udah disimpan nih variabelnya. Ada bagasi dan sampai ke paspor. Berarti totalnya kita perlu mengalihkan orang dengan angka yang ada di setiap variabelnya. Oke, siapa yang udah selesai nomor 6? Coba dibantu, Mister. Supaya ini teman-teman yang lain bisa menyelesaikan juga nomor 6. Evan, gimana Evan? Nomor 6. Nomor 6 gimana? Nomor 6 Evan udah lewat soalnya kayaknya. Sampai lupa. L3 udah, bintang 4. Sebentar lagi bikin yang lain. Oke. Lanjut aja dulu, lanjutin aja nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke, sekarang Mister akan coba bahas ya di yang nomor 6. Jadi kita butuh orangnya, orang. Berarti kan ini algoritmanya 3 dikalikan dengan si asuransi koper, kemudian bagasi, transport, kesehatan sama paspor. Nah, di sini ada tipsnya nggak sih? Oh, enggak. Berarti kita butuh seperti ini, orang dikalikan. Boleh kalimatnya kayak gini, rumusnya. Kan setiap orang mempunyai asuransi 893 dan seterusnya. Boleh kayak gini, dikalikan orang, dikalikan sama transport, ditambah orang, dikalikan kesehatan, ditambah orang, kalikan paspor. Karena kan tiap orang pasti akan mendapatkan asuransi. Nah, setelah kita dapatkan seluruhnya di dalam variabel total, kita print hasilnya. Print harga dari asuransi keluarga titik 2, koma, tot. Oke. Seperti ini. Jangan lupa nilainya atau value-nya untuk bentuk tulisannya harus sama persis. Hanya huruf besar pertama, kemudian yang lainnya huruf kecil. Harga dari asuransi keluarga titik 2 total. Ini koma ya, digabungkan dengan koma. Itu kita running. Bisa. Aman. Apakah ada yang mau ditanyakan di nomor 6? Ini penghitungan matematis seperti biasa ya, sederhana. Atau teman-teman boleh pakai yang substitusi. Kalikan kayak gini, orang dikali, kemudian ini dikasih dalam kurung, bagasi ditambah transport, ditambah kesehatan, ditambah paspor. Nah, ini juga boleh. Rumusnya yang manapun boleh. Kalau di dalam algoritma itu kita bisa kemana, bisa beda-beda, tapi yang jelas harus sama tentunya untuk mendapatkan nilai total. Oke ya, nah, pakai yang atas saja supaya kebayang nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang cara singkat tadi juga boleh matematisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor 6 pakai koma ya? Yes, pakai koma. Untuk menggabungannya pakai koma ya, Farel ya. Kita gabungin rumus total, variabel total yang isinya itu adalah penghitungan asuransinya dengan koma. Sudah semuanya nomor 6? Coba Mister cek dulu nomor 6. Yang sudah selesai di nomor 6, 7 boleh lanjut ke yang selanjutnya ya. Sembari menunggu. Oke, sekarang tinggal Farel sama Zakaria nih. Kak, nomor 7 kayak gimana? Kalau ini kok nggak bisa lanjut, Kak. Oh, sebentar. Tadi yang tanya nomor 7 siapa ya? Putri. Oh, Putri. Oke.
Putri nomor 7. Orang kali bagasi, oke bener. Ini Putri nomor 7. Oke, bentar Putri. Ya, Nomor 7 ya. Sebentar, kita tar lagi masuk ke nomor 7 ya. Tadi yang nggak bisa tadi siapa? oh Putri? iya. Yang nggak bisa lanjut? Aku. Faiz. Faiz. Mana Faiz? Ini dia. Oke. Harga asuransi keluarga. Oke, coba di checklist. Gak bisa. Oke, sebentar. Harga asuransi. Kita coba cek dulu ya. Ada kurang kata dari. Harga dari asuransi keluarga. Oh, Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa lanjut. oke. Oke, mantap ya. Tapi algoritmanya udah bener, nggak ada masalah. Cuman ya hanya bagian output aja. Udah oke, nggak apa. Oke, sekarang kita masuk nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita mau mencari harga perjalanan menit akhir. Dan tadi yang sempat ditanyakan oleh Evan juga ya. Jadi kita punya diskon 35%. Diskon, oke? Ada harga awal, kemudian ada harga baru. Nah, harga awalnya tadi berapa? Ini ada harga awalnya, ada ketentuannya nggak? Oh, ini dia. Klien ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan sebelum diskon. Harganya 56.720. Jadi kita masukkan dulu angkanya di sini. Nggak perlu pakai koma ya. Ini kan ada komanya nih. Nggak perlu pakai koma ya. Langsung aja 56.720. Itu harga awal ya. Nah, harga barunya berarti gimana harga barunya? Ayo, ini kalimat matematika sederhana nih. Oh, ada tipsnya nih. Ada tipsnya. Ya, udah ada ininya, ada petunjuknya nih. Ayo gimana? Harga barunya gimana? Harga awalnya sekian. Kalau harga barunya berarti gimana rumusnya? Ayo coba dipahami. Diskon 35% dari harga awal. Gimana rumus matematisnya? Ayo, yang lain. Ayo. Ingat ya, teman-teman ya. Coding itu akan berarti ketika teman-teman clear dengan algoritmanya. Oke? Harus clear algoritmanya gimana nih? Gimana yuk harga barunya? Harga barunya rumusnya seperti apa? Wih, udah pada selesai belum sih nomor 7? Yang udah selesai nomor 7 boleh langsung ke yang nomor selanjutnya atau ngerjakan tugas bintangnya dulu. Nanti Mister kalau udah selesai nomor 7 kita coba masuk ke yang perusahaan travel ya. Ada yang bertanya? Gimana Farel? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mister, tolongin nomor 6 dong, belum soalnya. Nomor 6, oke. Coba di screencast dulu. Biar bisa Mister lihat. Nomor 6 gimana? Farel, laptopnya error nih. Error gimana Farel? Tadi yang nomor 6 yang belum selain Farel siapa? Azrin? Azrin udah belum? Udah. Udah ya? Oke. Yang Farel tadi, Farel. Siapa tadi yang nomor 6 yang belum? Farel ya? Farel bisa screencast nggak? Supaya Mister bisa lihat nomor 6 gimana? Yang punya Farel. Supaya Mister bisa debugging. Namanya kalau kita... Gak bisa, Miss. Gak bisa. Nggak bisa screencast? Nggak tahu nih, gak bisa. Coba ini, relogin. Mister tungguin. Logout dulu, habis itu masuk lagi. Oke, nomor 7 gimana nomor 7? Udah pada clear? Tadi Putri gimana Putri? Aman? Caranya? Udah kebayang? Nah, iya bener tuh. Udah kayak gitu tuh. Udah. Tadi yang punya Putri mana? Ini punya Mister ini. Mana yang punya Putri? Coba Mister nomor 7 gimana, Mister? Nomor 7. Oke. Jadi kalau kita mau kayak tadi, berarti kan kita mau mencari harga baru ya. Kalau diskon itu dikurangi apa ditambah? Kurang ya. Berarti kan harga awal Dikurang. Nah, ya itu dapat ya, udah ya. Mister nggak usah lanjutin ya. Coba kerjain yuk. Berarti harga awal dikurangi. Mister ini Gimana? Sudah, Mister. Sudah. Coba Farel di screencast lagi. Udah clear ya? Tadi yang nanya tadi terkait dengan rumusnya.
Berarti udah dapet tuh harga awal dikurangi diskon. Nah, ditulis tinggal. Tuh, coba tulis. Supaya teman-teman terbiasa mengatur algoritma. Jadi Miss, kalau di developer ya, siapa? Kak, Ya Putri gimana? maksud menit akhir teh apa? Yang harga perjalanan menit akhir maksudnya. Itu Hah? aja, diketik aja pakai print. Jadi menggabungkan tulisan harga perjalanan menit akhir dengan rumus yang sudah dibuat oleh Putri. Kebayang? Coba ditulis dulu dah rumusnya. Rumusnya gimana kalau harga barunya? Algoritmanya tadi dapat nggak Putri? Mana yang punya Putri? Nah, ya udah bener itu. Tinggal masukin. Sebentar. Itu kok 0,1 Putri? Kan kita diskonnya berapa persen? Coba. Diskonnya berapa persen? 35%. Berarti dikalinya bukan 0,1. Berapa? 35% itu sama dengan berapa? 3,5. 0,35. Betul. Yang 0,1 itu contoh. Jadi kalau yang di bawah itu kan, Putri lihat yang di bagian bawah tipsnya kan ya. Jadi kalau sekarang itu yang 0,35. Nah, good. Nah, sekarang tinggal Gimana dipanggil. Mister? Ya, gimana? Ini gimana? Yang Azril coba Mister dulu, yang Azril. Ya, oke, ada. Nggak usah kita panggil lagi angkanya Azril. Langsung kita panggil variabelnya Azril. Kan 56720 itu variabelnya apa? Disimpan di mana? Harga. Harganya bukan di situ. Di bawah. Iya. Harga. Kita langsung panggil variabelnya aja, nggak perlu lagi kita ketik angkanya lagi. Oke, baru kalau dapat diskon berarti Mister, tambah apa dikurang? Oke, good. Iya, gimana? Lanjutin ya ini Azril ya, gimana udah benar. Mister? Mana Azam? Yang Farel tadi Ini gimana kok, Farel? Aman? tapi ini kok nggak, ini pakai print kan, Mister? Iya, pakai print. Jadi Print kan, nah terus gimana ini kok? harga baru. Itu kenapa Atau ini error? kayaknya, nah ini kenapa error, Mister? Total is not defined. Artinya apa? Total iya. itu nggak ketemu. Iya, nggak ada ya. Berarti harusnya manggil apa? Bukan total. Manggil variabel apa? Azam. Tinggal dikit lagi. Harga baru. Harga baru, jangan total. Kalau total dia error karena nggak ketemu variabelnya. Kak, Harga baru ya. Oke, ini gimana? Kak, Apa ini tadi? ini kan Kan ya? ya Heeh. terus belum nggak bisa. Coba dicek dulu outputnya. Evan, harus sama persis. Coba di running dulu, kasih dalamnya tulisannya seperti apa. Nanti harus sama seperti yang dimunculin. Tulisannya itu bentuknya harus kayak gitu ya. Halo, koma, Ana, berarti nama klien, ada spasinya ya, hati-hati. Harus disamain persis. Coba Mister cek dulu ya. Ini kayaknya masalah di bagian outputnya aja sih. Halo, oke. Anda telah bepergian bersama kami 4 kali. Anda telah bepergian bersama kami. Oke. 4 kali tanda seru. Oke. Apakah Anda ingin lagi? Tanda tanya. Yes, benar. Terus perusahaan travel kami sedang mengadakan sale. Kami sedang mengadakan sale titik. Oke. Perjalanan ke tujuan diskon 50% tanda seru. Oh, udah benar sih ini. Anda telah bepergian bersama kami. Coba Mister cek dulu ya. Yang punya Evan ya? Nah, Mister Evan. Coba Mister cek punya Evan. Yang nomor 7 clear ya. Itu cuman tinggal masukin ini aja tuh. Masukin rumusnya aja. Nah, Mister, aku belum. Oke, coba dikerjain dulu yang nomor 7 ya. Mister coba cek yang punya Evan ya. 6, Mister. Yang nomor 6. Nomor 6 ini loh. Ada yang masih belum bisa. Bentar, Mister cek dulu sebentar. Punyanya Evan. Tadi mana Evan? Evan tadi nomor berapa? 7. Halo.
Oh, coba Ivan dicek tulisannya yang di bagian outputnya. Mister udah ketemu tuh. Kayaknya Evan itu salah ketik di baris ke-6. Bersama kamu, bukan bersama kami. Coba cek dulu, betul nggak? Di itu, task panelnya. Di stop dulu. Bersama kamu deh kayaknya. Coba dibuka dulu task panel. Mister saya nomor 6 belum. Oh, nomor 6 belum? Nah, betul kan? Hati ya. Oke, nomor 6. Siapa tadi? Sorry. Azril? Yang nomor 6 belum tadi siapa? Farel. Oh, Farel. Oke. Farel nomor 6. Coba masuk ke nomor 6, Farel. Oke, orang kali bagasi benar, orang kali transport benar, orang kali paspor. Yes, udah satu lagi, Farel, kurang. Kan ada 4 itu, bagasi, transport, kesehatan belum tuh. Iya kan? Kan itu ada variabelnya ada 4 tuh yang mau dihitung. Bagasi kali orang, transport kali orang, kesehatan kali orang. Itu masih belum ada baris ke-8. Itu makanya jadi belum selesai. Kesehatan ditambah sama yang orang. Kali. Mister ini aku salah di mana, Mister? Yang mana? Siapa? Azam Aku ya? Mister Azam, Mister. Oke. Ini salah di mananya, Mister? Ini bad input. Berarti ada. Gini, Mister, ini salah di mananya? Bentar. Ini udah benar belum, Mister? Mana 720? Ya, bentar. Harga ini printnya coba dihapus dulu printnya. Yang di bagian tulis print tapi tanpa spasi ya, print biasa, nggak usah ada spasi di antara. Nah, coba di running lagi. Nah, masih masih. Harga baru. Oh, sebentar. Ini coba titiknya diganti koma. 0,35 pakai koma. 0,35. Yang di baris kedua. Lah, masih, Mister. Coba di reset dulu, Azam. Ada gambar ya, itu reset. Yes. Coba diketik lagi. 720. Harga langsung aja harga dikurangi. Harga dikurangi 56720 kali 0,35. Oke, tadi yang Farel. Gimana Farel? Udah lulus belum Farel? Harganya huruf besar Farel. Print harga dari asuransi keluarga. Harga di baris ke-9 hanya huruf besar. Kemudian itu titik 2. Setelah keluarga ada titik 2-nya. Coba dicek di task panelnya. Ada penulisannya bagaimana? Bukan, di bagian setelah terakhir kata-kata keluarga. Harga dari asuransi keluarga, titik 2. Nah, harus kayak gitu ya bentuknya ya, Farel. Supaya nanti bisa lanjut. Sekarang yang Azam. Harga baru. Nah, masih. Aduh, ini salah di mana ya? Spasinya. Nggak boleh pakai spasi, Azam. Harga underscore baru. Sudah, Mister. Oh iya. Penulisan variabel pemanggilannya nggak boleh pakai spasi. Oh iya. Nggak boleh ada kok ada komanya. Tapi Kok ada titik, kok ada ini. Ada tanda kurungnya. Pakai yang tanda checklist. Itu penulisannya harus sama persis ya, Azam ya. Coba dibuka di task panelnya. Task panelnya dibuka lagi. Ini kayaknya outputnya kurang pas. Di bagian itu buatlah program, diklik. Nah, tulisannya harus kayak gitu. Harga perjalanan menit strip akhir. Kalau punya Azam kan cuman harga doang tuh. Nggak boleh. Harus harga perjalanan menit akhir. Bukan yang di bagian bawahnya, Azam. Bukan yang di bagian variabelnya. Bagian nomor 3. Baris ketiga outputnya. Waktu di print. Itu harga spasi perjalanan menit akhir. Ya, gimana? Putri ada mau ditanyakan. Nomor 7 gimana Putri? Aman? Ini masih salah. Nomor 7 masih salah. Harga perjalanan. Berapa? Harga underscore baru. Ini apa kesalahannya? Bad input.
Oh, ini sama Ya. kayak tadi nih, sama kayak punyanya Azam. Di reset dulu, Putri. Di reset dulu. Tadi teh udah. Oh, tadi udah. Udah. 56720-nya ke ganti harga, Putri. Yang di baris kedua, 56720 itu diganti variabel harga. Jangan pakai 56720. Oh, Yang pertama sama yang kedua itu dikasih harga. Mister, Mister. Mana? Mister, Mister. Azril ya? Mister. sabar. Gimana? Apa nih? Ini Yang- Mister habis 56720 kan dikali 0,35. Habis itu gimana lagi Mister? Di print outputnya harga perjalanan menit akhir. Oke, kayak gini ya, nomor 7 ya. Jadi ini harga dikurangi harga dikali 0,35. Nah, kemudian kita print. Jadi kita buat outputnya harus sama persis. Harga perjalanan menit akhir. Titik 2, ada titik 2-nya, koma harga baru. Nah, udah, jadi kayak gini. Jadi 56720 itu cukup sekali aja kita masukkan ke variabel harga, kemudian kita panggil aja harganya, variabelnya. Nah, Dapat? alhamdulillah. Nah, kayak gini. Oke, coba Mister cek dulu. Udah pada selesai nomor 7. Kalau udah selesai nomor 7, kita Mister. coba masuk ke yang ini, ke yang selanjutnya. kita masih salah. Masalah. Mister. Ya, bentar. Mana tadi siapa? Mister. Banyak tadi. Azril ya? Bukan. Siapa? Aku. Farel. Gimana Farel? Aku. Tadi bagian akhirnya apa sih, Mister? Harga perjalanan. Coba masuk ke punya Farel. Punya Farel mana? Yang salah di bagian mana? Keluarga, komanya di setelah tanda petik, Farel. Setelah Di tanda sini. petik. Iya, betul. Koma, terus dipanggil variabelnya, total. Diketik, total. Di situ. Iya. Sip. Jadi kita panggil variabelnya supaya dia nanti ngeprint sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Belum. Ini udah emang. Harga dari asuransi keluarga harusnya udah ini. Orang kali bagasi, orang kali transport, orang kali kesehatan, ditambah orang kali paspor. Asuransi, tipu nih. Harga dari asuransi, ada N-nya. Salah, nggak boleh. Harus sama persis, Farel. Asuransi. Bukan, itu ansuransi tuh kalau punyanya Farel. Syarat penulisannya asuransi. Itu kan salah. Asu. Asu. Oke, asu. Jangan dipotong pas. Akhirnya Ya dong. alhamdulillah. Oke. Jangan dipotong asu. Alhamdulillah, dari tadi nggak kelihatan. Jadi nulisnya itu harus benar ya teman-teman ya. Kalau salah ketik tipe nggak bakalan bisa jadi lulus di ininya di programnya. Oke, nah nomor 7 coba. Nomor 7 habis itu kita masuk ke yang ini ya, ke yang course selanjutnya, perusahaan travel. Ah, ini masih ini. Punya siapa lagi yang belum nomor 7? Putri. Putri. Oke, Putri mana Putri? Yang lainnya kalau udah nomor 7 silakan masuk ke yang ini ya, yang baru. Ini kurang komanya Putri. Nomor 3 di baris ketiga itu setelah menit akhir titik 2. Nah, itu koma. Oh, Ya, kan kita harus gabungin kan? Gabung ya. partikel sama tulisan pakai koma. Oh iya. Oke. Yang teliti, hati-hati. Nah, ini kalau udah selesai nomor 7 silakan teman-teman masuk ke yang ini. Course selanjutnya. Yang nomor berapa berarti? Course selanjutnya itu yang perusahaan travel pengoptimalan nomor 4. Yuk, kita kerjakan yang nomor 4 dulu. Dah, kita coba masuk ke yang nomor 4 ya. Masih ada waktu nih. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, cukup lah. Kita masuk ke nomor 4 dulu. Silakan teman-teman berpindah ke nomor 4. Yang perusahaan travel pengoptimalan. Jadi Mister akan ganti share screen-nya ke yang selanjutnya. Mana nih? Yuk, berpindah dulu ke yang nomor berikutnya, nomor 4. Nanti yang belum selesai bisa nanti coba dilanjutin yang bintangnya ya. Bintangnya buat latihan teman-teman di rumah boleh, nggak apa-apa. Nah, ini yang nomor 4
kita masuk ke teori. Coba masuk ke nomor 4 dulu semuanya. Mana nih? Mister mau coba cek dulu. Semuanya udah pada masuk belum? Bu Evan udah pada keluar ya. Masuk ke bintang. Oke, mantap. Gaskan lah. Oke, Zakaria sama Radit udah masuk? Mister Tech di sini masih abu-abu. Udah masuk ya? Kita masuk ke nomor 4. Silakan masuk ke nomor 4 dulu. Di sini ada teori. Ada namanya fungsi input. Nah, ini fungsi baru nih. Nah, sekalian nanti Mister akan jelaskan di sini. Fungsi input itu untuk mendapatkan nilai yang diketik oleh user. Jadi kalau Mister mau ketik input, mau memasukkan data, itu kita bisa gunakan fungsi input. Jadi kayak gini. Mister mau coba share screen dulu. Ya, kita mau membahas mengenai input. Nah, jadi ini ada fungsi baru namanya input. Mister mau coba jelaskan. Fungsi input ini itu gunanya untuk mendapatkan data. Jadi kalau kita misalnya punya harga variabel, kemudian kita kasih input. Kemudian di sini dalamnya itu argumennya kita kasih hint, masukkan harga. Kalau ini di running, nanti bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa memasukkan nilai berapapun. Nah, ini itu adalah fungsi input. Mau dia bentuknya angka, mau bentuknya huruf, itu boleh. Nggak ada masalah. Jadi fungsi input untuk menyimpan data. Tapi dia nanti akan dikonversi dalam bentuk string. Jadi kalau ini kita print, misalnya kita. Jadi nanti ketika kita udah print misalnya input yang dimasukkan adalah titik 2. Ini harga. Nanti bentuknya kayak gini. Masukkan harga berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di enter, nanti dia akan mendapatkan data sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ini kan sama persis kan? Tuh, sama. Ya kan? Karena dia mengambil variabel harga. Di mana harga ini adalah data yang dimasukkan oleh user. User itu kita ya. Kita ini disebutnya user. Ke dalam sistem. Jadi input ini untuk mendapatkan data dari user. Dan bentuknya itu string. Jadi dia dalam bentuk string. Kalau dia ingin dalam bentuk angka murni, kita harus buat konversi INT namanya. Nah, jadi dia di-convert dulu ke INT. Kalau kita running, nanti hasilnya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya sama. Tapi dia udah berubah jadi number. Nah, kalau kita cek ya. Lihat kalau dicek. Tipe datanya. Tipe data. Koma. Type. INT. Harga. Nah, kalau kita running. Lihat hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, kelas integer. Jadi angka. Tapi kalau nggak kita convert ke dalam bentuk integer, nanti dia bentuknya string. Kita running lagi. Tuh, str. Meskipun kelihatannya bentuknya angka. Itu input. Jadi ada proses konversinya dulu kalau mau dalam bentuk angka, kemudian baru nanti kita hitung kalau kita mau pakai operator aritmatik. Nah, sekarang kita balik ke bagian course-nya kita. Course-nya kita sini. Jadi yang benar terkait dengan input apa saja. Jadi input itu terkait dengan teorinya, misalnya tadi ya di nomor 1 itu. Apa aja yang benar? Yang pertama, hasil dari fungsi input bisa disimpan di variabel. Nah, tadi Mister contohkan kan bisa disimpan di variabel harga. Oke, clear, benar. Kemudian selanjutnya, fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard. Nah, tadi kan Mister bilang dia akan mendapatkan data yang dimasukkan oleh user, diketik. Berarti betul. Kemudian, nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Yang di dalam kurung itu atau argumen itu adalah hint, bukan nilainya. Jadi salah. Jadi yang ini tadi, yang di dalam kurung ini bukan nilainya, tapi hint. Hintnya untuk ini, masukkan harga, perintahnya. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi sini. Jadi ini salah. Yang keempat, kamu bisa menulis petunjuk untuk pengguna di dalam tanda kurung. Nah, ini tadi hint atau petunjuk ya. Hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Ini tadi Mister udah kasih tahu ke teman-teman juga ya. Mencontohkan, mendemonstrasikan kalau dikasih tipe data dia jadinya string.
fungsi int digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melewati keyboard. Salah. Karena fungsi int itu untuk mengkonversi, bukan memasukkan angka. Kalau memasukkan angka, memasukkan input, itu adalah fungsi input, bukan fungsi int. Berarti yang benar ada 4. Ini ya, yang punya Mister 1, 2, 4, 5. Oke. Ya, ini yang benar. Coba ini dulu, dimasukkan dulu. Azril. Oke, yang lainnya udah masuk ke typing. Farel gimana? Aman? Oke. Putri udah aman, masuk ke typing. Zakaria gimana? Aman ya? Yang benar cuma 4 ya. Azril koneksinya jadi kurang bagus nih. Lagi bermasalah kah jaringan di sana? Ada notifikasi merah? Ya. Masalah jaringannya, Mister. Iya nih. Jadi putus-putus suaranya Azril. Tapi untuk Mister, kok aku masih salah, Mister? Kan? Iya, Farel gimana? Ini aku masih salah. Hasil dari fungsi input selalu bertipe string, ya benar. Fungsi input digunakan masukkan data, benar. Hasil fungsi input bisa disimpan, iya. Nah ini bukan. Yang fungsi integer digunakan untuk mencetak angka, bukan. Ini salah. Yang nomor 2 punyanya Farel ya. Farel itu jangan di checklist. Yang benar yang di nomor 3 Farel. Hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Oke. Oh ini, nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung. Ini salah ini. Bukan nilai yang di dalam kurung itu value-nya, tapi yang di bagian bawahnya, petunjuk. Pilihannya itu nanti bisa berbeda-beda ya. Di teman-teman bakal di random gitu. Jadi kalau Mister urutannya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, nanti punya teman-teman bisa berubah. Oke, good job. Sekarang lanjut dulu, yang mana lagi? Zakaria gimana? Dilihat, dipilih berdasarkan ininya ya, berdasarkan pilihan yang Mister pilih tadi. Oke, semuanya udah pada masuk typing ya. Silakan typing dulu. Mister tunggu di nomor 4 ya. Kayaknya nomor 4 baru coding. Oke, nomor 4 ini baru codingnya ya. Sudah, Mister. Sudah semuanya? Bentar ya. Kak nggak bisa.
Yang mana ya? Bisa. Nomor 4 ya? Bukan Evan ya ini? Evan Kak, Evan. Ya, kenapa tuh? Coba dibuka ininya. Ini apa itu namanya? Pas panelnya suruh ngapain ini? Program meminta kalian untuk data pribadi mereka ke database wisatawan. Nama keluarga udah. Input klien telah dimasukkan ke dalam database. Nggak pakai telah, Evan. Jadi klien dimasukkan. Aja. Coba. Kita belum. Klien, oke. Nah, ada bisa kan? Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor selanjutnya ya. Mana tuh? Nomor 4. Nah, nomor 4 ini gimana yo? Ini tadi mengenai fungsi baru. Apa yang kurang? Input. Terus ada lagi? Ada lagi? Yang baris 1. Baris 1. Ini ya, ini harus string. String dikasih tanda apa? Ketik. Hati-hati. Jadi harus di dalamnya ini string. Ini juga sama. String. Nah, coba lanjutkan. Ini juga sama nih ya, input. Kemudian musim. Input. Dan ini masukkan musim. String. Pastikan di dalam argumen itu adalah string ya, bukan langsung diketikkan. Kemudian apa nih? Permintaan nama keluarga, negara, musim telah dikirim. Oke, udah clear. Nah, sekarang coba di running. Harusnya udah aman. ASD. Oke. Sudah clear. Nomor 4 aman. Nomor 4 hanya memperbaiki bagaimana fungsi input itu dipanggil. Oke, selesai nomor 4. Kita coba masuk nomor 5. Ready? Nomor 5. Oke, udah ada nyoba nomor 5 nih. Faiz udah nyoba nomor 5. Silakan yang bisa mau nyoba nomor 5 langsung nomor 5. Farel Putri sama Zakaria. Nomor 4 bagaimana? Sudah clear belum? Zakaria. Kak nggak ngerti. Nomor 4. Zakaria nomor 4 itu inputnya dibenerin ya. Coba Putri ya. Oke, udah bener ini. Putri, input, permintaan. Ini punya Mister ya? Coba punya Putri mana? Ini punya Putri? Iya. Ketik aja Putri. Masukkan nama belakang diketik pakai keyboard. Kak, udah selesai Kak. Udah selesai. Oke. Yang di sini yang Peterson yang kayak gitu. Oke. Ntar, untuk yang Putri diketik aja. Mister. Benar, Peterson dan sebagainya diketik aja. Ya, gimana? Oke, Evan, good job kalau udah Mister ini gimana Mister? Siapa nih tadi? Azril ya? Azam Mister. Azam. Mister, Oke. Mister, Ya, wait, bentar ya. Apa itu? kalau saya hilang nih. Kok hilang? Bentar. Harga hotel itu input, bukan INT. Ini apa sih? Nomor 5 ya? Oh, bentar. Nomor 5. Oh, nomor 5. Harga hotel kali hari. Nah, ini kenapa itu harga dari kunjungan 555? Ya itu nggak tahu, itu kenapa Mister? Oh, ini karena yang punyanya Azam itu inputnya kan dalam string. Harus dikonvert dulu ke dalam INT. Harinya. Gimana caranya, Tri?
Oke, bentar. Kita akan coba bahas ya. Nomor 5 ya. Nomor 5, bentar. Nomor 5. Kita akan masuk ke nomor 5 ya. Nomor 4 itu tinggal diketik aja inputnya. Nah, sekarang nomor 5, kita mau memperbaiki masalah yang ada dalam program. Yang pertama, di baris pertama, inputnya. Jangan lupa, di dalam argumennya, di dalam tanda kurung ya. Argumen itu dalam tanda kurung, itu harus string. Ini kelebihan, ada 2. Ya, ada 2 tanda kurung tutupnya. Hapus 1. Kemudian harga hotelnya. Buka kurung sama tutup kurung. Untuk mengkonversi supaya dia jadi integer atau number. Kalau enggak kan dia string kan, jadi nggak boleh. Kemudian yang ini hari, masukkan banyaknya dari kunjungan. Nah ini juga perlu dikonversi int juga. Jadi ini di copy, dikasih tanda, di enter dulu sini hari sama dengan int, sama kayak caranya yang harga hotel. Terus hari. Nah, baru nanti dikalkulasikan harga hotel dikali hari, jadilah total. Totalnya digabungkan dengan tanda koma. Gitu. Harga dari kunjungan titik 2. Oke, pas. Dan seterusnya. Salah satu. Jadi ini adalah konversi dulu, dikonversi, jangan lupa. Karena kita mau menghitung secara aritmatik. Kalau secara aritmatik harus dia dalam bentuk integer atau number. Bisa float, bisa integer, pokoknya number ya. Nggak boleh dalam bentuk string. Kalau ini di running, Oke. Ya, masukkan beres. harga 1000. Banyak hari 5, 2. Nah, udah bisa kan? Nomor 5. Oke, nomor 5 gimana? Apakah sudah ada yang masuk nomor 5 juga? Oke, good. Mister 4 dong Mister, soalnya tadi itu terus saya kelempar tadi. Oke, nomor 4 ya. Nggak Farel tahu ya? mana. Iya. Nomor 4. Oke, Mister masuk ke sini. Jadi, dia membenerin fungsinya. Ini kan put. Input, gitu maksudnya. Jadi kita benerin. Dalam input itu ada tanda untuk, bukan. Dalam input itu ada hint atau petunjuk yang harus dalam bentuk string. Ini juga sama, string. Benerin ininya aja, input. Karena kita tadi membahas mengenai input. Nah, udah. Jadi yang dibenerin tulisan inputnya ini sama dalam tanda kurungnya. Dikasih apit, tanda apit. Boleh 1, boleh 2. Habis itu di running ya. Di running terus teman-teman masukin. Misalnya Lukman. Terus negara Indonesia. Musim kemarau. Nah, udah. Mister. Yap. Itu yang nomor 6 sama kayak yang tadi ya? Apa beda? Nomor 6. Bentar, Mas, sama saya. Iya, sama kayak tadi. Kalau tadi kan hari sama apa tadi ya? Hari sama harga ya. Nah, ini harga sama bonus. Tapi jangan lupa dikonversi. Sama ini nomor 6 nih. 6 sama kayak yang di nomor 5. Teman-teman bisa lihat bagaimana implementasi code-nya. Tapi jangan dihafal ya, teman-teman ya. Teman-teman harus memahami kenapa kok harus dikonversi, kenapa kok harus pakai int, itu kenapa. Kalau Kamu nanya, yap, gimana? bedanya input sama int apa? Kalau input, kita itu memasukkan data yang melalui keyboard. Jadi kalau Putri itu menggunakan fungsi input, maka Putri akan diminta untuk memasukkan suatu nilai dengan menggunakan keyboard. Jadi diketik gitu. Sampai situ clear? Itu yang input ya. Nah, yang int itu proses konversi. Kalau Putri misalnya memasukkan angka 1, 2, 3 pakai input tadi, dikonversi ke numerik, itu kita gunakan int. Soalnya kalau nggak dikonversi ke int atau ke numerik, itu nanti kita nggak bisa hitung secara matematis. Jadi bentuknya string, karena kan tadi bentuknya string kan kalau nomor 5 kan. Kalau dia input, nah supaya dia dalam bentuk numerik atau number, kita buat dia konversi ke int. Gimana? Kebayang nggak Putri? Ya. Ya, oke. Nanti kalau ini misalnya ada ragu-ragu lagi, silakan bertanya lagi ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus clear dulu. Kalau nanti biar nggak ke depannya nggak bingung. Oke.
nomor 5 dikerjanya kayak gimana? Nomor 5, bentar, nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Sekarang kita ke nomor 5. Tadi sudah kerja nomor 5. Oh iya, nomor 5 ini kita harus melakukan konversi. Nah, tapi sebelumnya kita teliti dulu ya, yang baris pertama dulu. Benar nggak? Input itu di dalamnya, petunjuknya itu harus dalam bentuk string. Nah, kayak gini. Setelah dalam bentuk string, baru kita lihat di baris kedua. Kalau kita ingin mengkonversi nilai angka, itu kita harus konversi ke INT. Ini INT. Jadi dikasih tanda kurung. Ini kan tadi nggak ada tanda kurungnya nih. Nah, kasih tanda kurung buka sama kurung tutup. Nah, yang hari sama juga caranya. Kalau kita memasukkan hari supaya dia bisa di-input, Kak, bisa dihitung, ya gimana? aku bikin apa, Kak? Evan kalau udah selesai istirahat dulu Evan. Kita wah ini udah selesai semua. Mister, Gimana? Mister. Adriel? Ini sih udah benar belum sih, Mister? Ini yang nomor berapa? Yang nomor 6. Nomor 6 itu caranya sama kayak nomor 5. Jadi harus konversi dulu. Harganya dikonversi. Nah, itu kan ada harga hotel dikonversi ke INT. Hari juga dikonversi ke INT dan seterusnya. Nanti Habis caranya itu langsung ada total. ada ya kan total kan itu kalau nggak salah bonus ditambah harga ya kalau nggak salah ya yang tadi nomor 6. Cuman ini kalau yang ini kan harga itu kan ada harga sama bonus tuh. Itu kan dikurangi berarti. Itu kan 1.500 dikurangi 350 kan hasilnya 14.650. Jadi sesuaikan dengan kalimat algoritmanya. Oke, sudah 936. Oke, kita coba cek dulu. Apakah sudah selesai di nomor 5? Kebanyakan. Nomor 6 itu mirip seperti yang di nomor 5 ya. Jadi gimana tadi? Yang di nomor 5. Di nomor 5 ini, Ya. oh ya ini belum selesai nih. Kita tambahkan lagi variabel hari, kemudian kita konversi ke dalam numerik. Hari. Dah, selesai. Kemudian dikasih koma di sini. Per hari. Dikonversi ya. Hari kok harus sih. Studi running. 1000 sama 20. Oke. Sudah clear. Jadi ada kita mengenal fungsi integer, fungsi input pada malam hari ini. Oke. Tadi Evan udah clear semuanya ya. Untuk yang tugas yang sebelumnya udah clear juga Evan? Sudah, Kak. Sudah ya? Wah, easy peasy ya Evan ya? Enggak. Mantap ya, mana? Kak, apa tuh? ini yang dari kunjungan total kok masih salah sih? Udah sama kan? Integer hari. Oh ini error ini, ada fatal errornya. Bentar, apa yang salah ini? Harga hotel. Ini nomor baris kedua. Baris kedua tuh input. INT. Bukan INT put. Ini ada putnya tuh. Baris kedua. Baris kedua itu INT saja, nggak usah pakai put. Oke. Coba di running lagi. Oke, masih error. Harga hotel apa nih? Baris ke-6. Ada komanya. Baris ke-6 harga dari kunjungan titik 2. Kalau mau gabungin sama variabel dikasih tanda apa? Baris ke-6. Kalau di dalam fungsi print kita mau gabungin data, kita kasih tanda koma setelah tanda petik variabel. Oke. Kita coba. Pakai angka ya. Dimasukinnya dalam bentuk angka. Oh, nggak usah pakai titik Farel. Angka biasa aja. Murni angka, nggak boleh pakai titik. 100.000. 10.000. Enter. Kemudian masukin lagi.
angka yang lain. Jadi input itu akan memasukkan data ke dalam sistem. Oke. Oke, sepertinya udah clear ya nomor 5. Berhubung sudah jam setengah 10, nanti terlalu malam teman-teman. Mister akan sedikit wrap up ya apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai variabel. Jadi variabel tadi gunanya untuk apa coba? Kita sedikit review ya. Variabel gunanya buat apa? Buat apa variabel? Evan, variabel buat apa? Menyimpan data. Oke, menyimpan data. Tipe data yang disimpan bisa apa aja contohnya? Coba sebutkan. Azril. String. Sama satu lagi? Angka. Angka. Oke, good. Terus kita belajar fungsi baru. Fungsi baru untuk memasukkan data disebutnya apa? Input. Input. Oke, nice. Kalau konversinya ke dalam integer misalnya, kita buat dia fungsinya apa? In. In. Oke, good. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, ketika kita menggunakan input, kalau kita ingin menghitung secara aritmatik, harus dikonversi dulu ke dalam bentuk numerik. Bisa in, bisa float, dan sebagainya. Pokoknya bentuknya numerik. Float itu yang desimal, tapi sekarang masih belum dipelajari. Mister akan kasih informasi gambaran dulu aja, karena numerik itu nggak cuma bilangan bulat, bisa jadi bilangan desimal. Nanti akan kita pelajari seiring dengan berjalannya. Oke, good. Kita cukupkan dulu ya untuk perjalanan pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita sudah belajar mengenai variabel di modul 1 pembelajaran yang kedua. Sebentar, ini Mister lagi share screen ke yang. Oke, sudah sampai ke nomor 5 tadi ya. Nomor 5 itu untuk yang nomor 6. Tadi Mister udah cek itu mirip seperti nomor 5. Nanti coba teman-teman lanjutkan. Jadi ada proses inputnya, ada proses integernya. Kemudian kalau ada waktu, silahkan dilanjutkan untuk yang berlatih yang di bintang ya teman-teman ya. Karena supaya teman-teman bisa lebih terbiasa lagi dalam membuat algoritma dan implementasi code-nya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dalam kelas Mister di modul 1 pembelajaran kedua untuk Python Start Year 1. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Kak. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Oke.